apa? Sampai setua ini belum menemukan, aduh karunya. Memiliki disiplin yang tinggi. Ingat saya bilang tadi, disiplin bukan memaksa diri. Disiplin bukan memenjarakan diri. Disiplin adalah memberdayakan diri demi cinta pada diri kita sendiri. Oke? Mulai sekarang, afirmasikan diri dengan hal positif. Stop bicara yang tidak diinginkan. Stop bicara yang tidak diinginkan. Bicarakan mulai sekarang yang kita dambakan, yang kita inginkan dalam hidup. Karena semua yang dibicarakan akan jadi kenyataan. Tidak transaksional pemimpin itu. Matahari itu membangkitkan kesadaran. Coba, begitu matahari terbit, harudang tah jelema. Betul? Begitu matahari terbit, bangkit kita dari tidur kita. Jadi pemimpin itu harus punya kemampuan membangkitkan kesadaran rahayatnya. Kenapa saya menjelaskan ini? Saya bangga dengan negara ini. Punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita ini negara kaya tapi miskin. Padahal banyak negara miskin tapi kaya. Jepang itu negara miskin tapi kaya. Tidak punya apa-apa di sana. Sumber alamnya terbatas. Kita ini negara kaya tapi miskin. Kenapa? Ini masalahnya adalah masalah pemimpin. Korupsi sudah merajalela di semua sektor kehidupan. Mengerikan. Luar biasa. Bahkan kita jadi permisif. Setiap ada kejadian begitu permisif. Kita mudah melupakannya. Saya baru mendengar seorang bos besar di China, pengusaha besar, dihukum mati karena korupsi. Kita tidak, sangat permisi. Yang kedua, pemimpin itu harus seperti bulan. Tahu bulan? Kapan bulan datang? Ketika gelap datang, dia menjadi cahaya. Makanya kenapa dulu, zaman dulu, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, dulu, zaman dulu, harus dari kalangan ningrat. Kenapa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kekayaannya sudah cukup, ilmunya sudah cukup, dan dia siap menjadi pelayan bagi rakyatnya, bukan ingin dilayani rakyatnya. Dibalik. Ini harus saya bahas, karena ini ajaran leluhur, ini ajaran Nusantara, dan semua orang harus mendengar ini. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya adalah rakyat Indonesia yang cinta tanah air. Saya harus bicara ini. Pemimpin itu harus seperti bintang. Tahu bintang? Bintang itu selalu dijadikan arah, kompas, penunjuk arah. Dulu kalau orang melaut, yang jadi penunjuk arahnya bintang. Pemimpin itu harus menjadi penunjuk arah, bukan sekadar arah kehidupan di dunia, termasuk arah untuk kehidupan pulang rakyatnya, mulihkan jati mulang kasa. Makanya kudu legok tapak genteng kadek, harus benar-benar bener cok, bener ilmunya berisi, bener kebijaksanaannya, bener kesabarannya, bener hartanya, akan korupsi. Dan semua orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang kekurangan. Dan semua yang korupsi itu adalah orang-orang yang serakah. Sudah banyak pun, sudah gaji tinggi pun, masih merasa kekurangan. Makanya semua koruptor itu orang miskin. Kurang wae saya tahu.
loba oge. Karena apa? Ada racun dalam dirinya, namanya keserakahan. Serakah itu tidak merasa cukup. Makanya dunia ini penduduknya 8 miliar sekarang. Akan selalu cukup dunia ini buat semua orang yang bersyukur. Dan dunia ini tidak akan cukup hanya untuk satu orang yang serakah. Yang keempat, pemimpin itu harus memiliki sifat air. Tahu air? Coba Bapak Ibu, air masukkan ke wadah. Dia akan memenuhi wadah itu dan permukaannya selalu datar, apapun wadahnya. Selalu rata. Dan air itu sebagai sumber kehidupan. Pemimpin itu harus rata. Jarang ada pemimpin mau berkunjung ke rumah-rumah rakyat. Jarang. Jarang. Ya, 1-2 sudah mulai ada. Pemimpin itu harus memiliki sifat api. Tahu api? Api itu, coba kertas bakar. Habis itu sama api. Api itu punya sifat selalu tuntas. Pemimpin itu harus memiliki sifat seperti gunung. Tahu gunung? Oh, gunung itu lambang kegagahan, teguh pendirian. Pemimpin itu harus punya seperti angin, sifat seperti angin. Tahu angin? Coba sekarang. Ini ada angin nggak di sini? Ada. Angin itu mendatangi semuanya. Ada nggak yang tidak kebagian angin sekarang? Nggak ada. Angin itu selalu mendatangi semuanya. Tidak pilih kasih. Pemimpin itu harus memiliki sifat seperti tanah. Tahu tanah Bapak Ibu? Tanah mah dijejek, diinjek, dipacu, tetap aja memberikan kehidupan. Tuh. Jadi pemimpin itu mau dihina, mau diapa, tetap saja memberikan kehidupan. Ada nggak kira-kira 8 laku seorang pemimpin itu hasta brata di pemimpin kita saat ini? Ada? Ya. Makanya Nusantara sedang bangkit. Makanya orang-orang yang punya laku seperti ini sudah mulai bermunculan. Walaupun belum banyak. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai. Bagaimana supaya kita segera kembali ke wajah asli kita? Bagaimana latihannya? Pertama, Bapak Ibu, sadar akan potensi diri dan mencoba untuk mengaktualisasikan potensi itu. Karena diri kita ini potensinya tanpa batas, tanpa batas. Ada energi yang tadi saya sebutkan, energi universal yang tanpa batas pada diri kita ini. Tidak ada yang bisa membatasi itu. Cuman pikiran kita telah membatasi semua potensi itu. Maka sekarang menjadi pribadi yang aktif, terus berkarya. Kan tahu sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Mulai sekarang mengabdi. Ketika dikasih bakat amanah Allah, kembangkan bakat itu. Mulai berkarya. Mulai belajar hidup yang bermakna. Bermakna bagi diri sendiri, bermakna bagi orang lain. Belajar menerima perjalanan hidup sebagai pertumbuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini, cara semesta untuk memanggil kita supaya tumbuh jiwa kita. Lepaskan benar salah, baik buruk. Lepaskan segala dualitas. Yang kedua, sadar akan potensi diri. Ya, ini masih yang tadi, sadar akan potensi dan mengaktualisasikannya. Belajar merasakan kebahagiaan sekecil apapun, bersyukur. Belajar untuk selalu menjadi pribadi yang matang, tenang, sadar, bijaksana. Belajar hidup yang mencerahkan. Makanya perlu kajian-kajian seperti ini.
Belajar menjadi sumber cahaya yang menerangi sekitar. Belajar hidup selaras dengan alam semesta, bersyukur dan selalu berterima kasih. Makanya sekarang rubah doanya. Doa itu bukan permintaan. Coba sekarang rubah doanya jadi pengakuan. Terima kasih ya Allah atas berkah yang telah Engkau berikan padaku. Terima kasih ya Allah atas cinta kasih-Mu kepadaku. Stop meminta-minta. Mengakui semua pemberiannya. Itu yang akan melipat gandakan nikmat kita. Rubah sekarang sedikit-sedikit. Mulai sekarang coba belajar menguasai emosi. Tentu saja ini hanya kerangkanya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar. Harus belajar meditasi, belajar hening, belajar kontemplasi, banyak yang harus dipelajari. Bukan tidak boleh marah, bukan tidak pernah marah, bukan tidak pernah kecewa, bukan tidak pernah sedih. Tetapi ketika itu terjadi, belajar mengatur emosi, lebih sadar lagi. Ketika marah itu saya sedang menghancurkan diri saya. Makanya belajar olah nafas, belajar hening, banyak pelajarannya. Jadi untuk menemukan wajah asli kita kembali itu tidak cukup hanya berbangku tangan Bapak Ibu. Tidak cukup. Tahu kapan harus tenang meskipun dalam situasi yang sulit dan ketidakpastian. Karena hidup itu selalu akan menemukan situasi yang tidak pasti. Tapi tahu kapan harus tenang. Tahu kapan harus tegas tanpa harus melukai. Tetapi dengan tujuan yang edukatif. Boleh marah pada anak, boleh. Tapi marahnya itu bukan mengeluarkan kata-kata yang melukai. Tegas, tidak melukai. Tapi untuk tujuan yang edukatif. Makanya Bapak Ibu, kalau mau jujur, marah saja harus ada pelatihannya. Bapak Ibu harus diajarkan cara marah. Marah yang edukatif gimana caranya? Ini dianggap kecil. Padahal banyak yang konsultasi dengan saya menyesal. Karena apa? Sering marah pada anak, niatnya cinta, padahal memerosotkan nasib anak. Kenapa? Masuk alam bawah sadar kata-kata yang buruk. Anak kita sekarang menjadi tidak percaya diri. Ingat ya Bapak Ibu, kesedihan itu bukanlah sebuah jebakan, tetapi jeda untuk menguatkan diri. Boleh sedih? Boleh, nggak apa-apa. Itu jeda supaya kita kuat. Terus menambah pengetahuan sebagai bekal hidup. Makanya saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Saya semangat dari rumah tadi. Hari ini saya akan mengajar. Semoga yang saya sampaikan ini membawa kesadaran baru. Karena ini bukan ceramah agama Bapak Ibu. Ini adalah berbagi pengalaman kesadaran. Beda ya. Saya tidak memberikan ceramah agama. Kalau Arab saya kurang fasih, ya memang saya bukan orang Arab. Saya orang Garut. Gitu. Jadi kalau ceramah saya Arabnya kurang fasih, apalagi saya bicara Arabnya kurang fasih, saya akui saya ini orang Garut. Saya di Arab. Gitu. Makanya saya mohon maaf kalau saya kurang fasih. Menyadari bahwa belajar itu seumur hidup. Dan kehidupan kini adalah sekolah kita yang luar biasa. Coba mulai sekarang Bapak Ibu sekali-kali atuh pergi ke toko buku. Cari buku-buku yang bermutu, yang mengembangkan diri. Rajin membaca, tonton tayangan edukatif. Ya, tahu tayangan edukatif? Ada TikTok, ada Instagram, Facebook. Coba tonton yang edukatif. Yang bisa memberikan pencerahan gitulah ya. Jangan jadi brain rot. Jangan memberikan kedangkalan. Coba mulai berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap bijaksana. Yang luas wawasannya. Tambah wawasan, upgrade diri kita. Wah, setelah kajian ini ternyata banyak sekali yang harus dilakukan. Stop merasa paling pintar, paling benar, lo merendahkan orang lain. Karena orang yang merasa dirinya paling pintar, dia akan berhenti belajar dan dia akan jatuh jadi orang bodoh. Makin bijak, makin rendah hati, belajar bertanggung jawab pada setiap keputusan. Ingat Bapak Ibu, setiap keputusan, setiap pilihan ada risiko di belakangnya.
Belajar bertanggung jawab pada setiap pilihan. Tongsok nempuhkeun ka batur. Nggak akan jadi diri sendiri. Semangat mengembangkan diri, ya. Tahu mengembangkan diri. Bukan 50 kilo jadi 90 kilo. Ya. Mengembangkan diri, menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk bertahan. Ingat ya, hidup itu untuk berkembang. Lihat saya semuanya. Banyak orang yang hidupnya hanya untuk bertahan. Bertahan hidup aja gitu. Tapi tidak berkembang. Hidup itu bukan hanya untuk bertahan, Bapak Ibu. Untuk berkembang, berkembang. Kan tadi ada yang datang ke sini ingin hidup bahagia, ingin nyaman, ya toh? Ya. Semangat belajar, menggali potensi baru, meningkatkan skill dan kemampuan diri. Lihat saya semuanya. Skill itu ada yang bersifat pikiran, namanya keterampilan berpikir. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa, itu skill. Itu skill namanya soft skill. Itu keterampilan berpikir. Yang kedua skill nih, keterampilan vokasi. Ya, keren. Menjelajahi hal baru yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Jangan gitu-gitu aja belajar. Semua pelajaran lama yang tidak menolong, yang membuat kita hidup susah, pasea wae, gering, tinggalkan. Memasuki kehidupan baru. Wah, di semesta ini banyak sekali ya yang menakjubkan. Membangkitkan bakat terpendam dan potensi diri. Bapak Ibu itu datang ke dunia ini, saya kasih tahu ya, semua yang ada di dunia ini jenius di bidangnya masing-masing. Cuman kenapa kelihatan idiot, salah tempat. Disiapkan oleh Allah bakatnya catering, diajar matematika. Disiapkan oleh Allah bakatnya itu menata ruangan, interior, diajar fisika. Ya sama dengan ikan. Ikan tuh jenius di laut, di cai, di air. Tapi kalau dia disuruh memanjat pohon jadi bodoh. Laut. Nah, semua orang kelihatan bodoh salah tempat. Itu aja saya kasih tahu. Makanya harus dikompas diri tuh, harus di profiling. Aduh, terlambat ya kalau ting. Sudah setua ini tidak menemukan sebetulnya saya ini oleh Allah dikasih bakat apa, jenius saya di bidang apa. Sampai setua ini belum menemukan, aduh karunya. Memiliki disiplin yang tinggi. Ingat saya bilang tadi, disiplin bukan memaksa diri. Disiplin bukan memenjarakan diri. Disiplin adalah memberdayakan diri demi cinta pada diri kita sendiri. Oke? Mulai sekarang, afirmasikan diri dengan hal positif. Stop bicara yang tidak diinginkan. Stop bicara yang tidak diinginkan. Bicarakan mulai sekarang yang kita dambakan, yang kita inginkan dalam hidup. Karena semua yang dibicarakan akan jadi kenyataan. Disiplin menjaga kualitas pikiran. Disiplin menjaga kualitas perkataan. Disiplin menjaga kualitas tindakan. Disiplin menjaga perasaan dan keyakinan yang positif. Karena perasaan itu bahan bakarnya pikiran. Apa yang dirasakan dalam, masuk ke dalam pikiran, jadi realitas. Mau buruk atau mau baik. Mulai berinteraksi dengan orang-orang yang membuat diri tumbuh. Maaf ya, kalau berinteraksi dengan orang-orang yang negatif, wah maju-maju. Berinteraksi dengan orang yang membuat kita tumbuh. Selalu berlatih belajar mempelajari hal positif untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tidak usah menjadi lebih baik dari orang lain, gak usah. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Belajar menerima diri ini tanpa syarat. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti menyalahkan kekurangan diri. Kalau pernah melakukan hal buruk di masa lalu, udah maafkan aja. Jangan fokus ke situ. Jangan merasa bersalah terus-menerus. Itu kita sedang menarik yang negatif.
Berhenti lari dari bayangan gelap yang dihindari. Dulu kalau ada yang tidak disukai lari, sekarang belajar untuk menghadapi. Di situ keberanian kita sedang ditumbuhkan. Belajar berdamai dengan masa lalu. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Yang sudah lewat. Move on. Belajar melepaskan segala dogma dan doktrin yang tidak sesuai dengan pertumbuhan jiwa. Dogma, doktrin, ajaran yang membuat kita tidak berkembang, tinggalkan. Belajar menerima diri sendiri tanpa syarat. Selanjutnya adalah melepaskan diri dari segala keterikatan dan kemelekatan pada hal-hal yang membelenggu. Tidak sibuk lagi dengan hal yang ideal.